sufi besar dari Ganggong. Katanya Abdul Qudus yang dikutip Iqbal, Muhammad telah naik ke langit tertinggi, lalu kembali lagi. Demi Allah, aku bersumpah bahwa jika aku yang telah mencapai tempat itu, niscaya aku tidak akan kembali lagi. Ini sufi memang begitu. Tujuannya sufi kan bersatu dengan Tuhan. Katanya Abdul Qudus, kalau aku mi'raj sampai Sidratul Muntaha ketemu Allah, sudah aku di sana, tidak mau pulang lagi. Wong memang yang dituju puncaknya itu. Tapi Nabi Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ketemu kembali dengan beliau, Allamah Muhammad Iqbal, atau katanya Allamah itu gelar. Selain gelarnya yang lain yang dikasih oleh King George kelima dari Britania Raya, yaitu Sir Muhammad Iqbal. Ya, Sir itu mungkin kalau di sini apa ya? Tuan. Ya, pokoknya bangsawan lah, yang levelnya bukan kita. Ya, kalau Allamah itu gelar. Kalau dalam Islam ada yang punya teori, Allamah itu orang yang menguasai minimal 12 cabang keilmuan secara mendalam, hafal dalil-dalilnya, sumber-sumbernya, dan bisa bertahan dari kritik. Jadi 12 cabang keilmuan itu minimal. Apal lo ya, tidak butuh PowerPoint, tidak butuh kitab. Ya, kalau masih butuh PowerPoint masih belum bisa disebut Allamah. Di bawahnya Allamah ada alim. Kalau alim ini menguasai juga, cuma tidak 12, hanya 1 cabang keilmuan. Ahli fikih disebut faqih, ahli tafsir disebut mufassir, ahli kalam disebut mutakallim. Ini kelompok alim. Di bawah alim ada ustadz. Ya, ustadz ini lumayan. Ustadz ini ya berat, karena ustadz itu kayak Allamah, tapi dia tidak menguasai sampai detail dalilnya, hafal dan bisa bertahan dari kritik, hanya paham. Itu ustadz. Dan ini butuh perjalanan waktu bertahun-tahun. Jadi kalau ngertimu, pahammu cuma 1 cabang ilmu, belum bisa ngaku ustadz. Jadi 12 minimal. Di bawah ustadz ada namanya mustaqof. Kalau mustaqof ini baru kayak ustadz, tapi hanya 1 cabang keilmuan yang dikuasai. Kalau ngertinya fikih saja atau kalam saja, itu pun ya ilmunya bukan ilmu mendalam, ya paham, bisa mengajar saja. Itu levelnya mustaqof. Di bawah mustaqof ada tolib, santri, pelajar. Kayak kita ini mungkin levelnya masih tolib. Nanti paling bawah awam. Kalau kita mungkin di bawah awam. Awam aja belum. Jadi kalau di tradisi Syiah ada ayatullah, di bawah ayatullah ada hujjatul Islam. Di atas ayatullah ada ayatullah uzma, grand ayatullah. Itu yang disebut marja. Itu tata gelar Islam dulu, tapi kalau sekarang kan sudah ganti profesor, doktor, MAG. Sudah ya. Sebenarnya mungkin lebih keren gitu ya. Lulus S3 gelarnya Allamah. Lulus S2 ya. Lulus S2 Ustadz, lulus S1 Tolib.
Itu contoh tata gelar zaman dulu. Oke, malam ini kita ketemu lagi sama beliau, tokoh besar, filosof, sufi, sastrawan, penyair besar, politikus. Sebenarnya harus saya sebut 12, cuma saya tidak hafal. Pasti lebih dari 12 ilmu beliau. Jangan kalau kalian heran lihat ngaji filsafat itu temanya macam-macam. Kalau kalian baca buku-bukunya Iqbal, akan kelihatan bahwa kita tidak ada apa-apanya dalam penguasaan khazanah kefilsafatan. Termasuk buku yang malam ini kita baca, The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Ini sebenarnya judulnya mungkin terinspirasi dari Ghazali, Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama. Di versi Inggris kan jadi Reconstruction of Religious Thought. Jadi mungkin terinspirasi dari sana. Isinya beberapa kumpulan ceramah beliau. Mungkin beliau diundang seminar, diundang ceramah kemana-mana. Beberapa tulisannya, beberapa kumpulan ceramahnya itu dibukukan di sana. Ya, Iqbal kan dikenal juga sebagai politikus. Jadi dia diundang di mana-mana, sering ceramah di mana-mana. Termasuk penggagas pertama nanti lahirnya negara Pakistan. Meskipun beliau tidak menangi. Apa bahasa Indonesianya tidak menangi itu? Apa ya? Tidak mengalami. Mengalami jadi agak beda. Menangi itu ada konotasi waktunya. Jadi tidak sempat merasakan kemerdekaannya Pakistan. Cuma orang pertama yang menggagas ini beliau. Jadi Pakistan itu unik. Yang menggagas Iqbal, nanti yang mewujudkan Muhammad Ali Jinnah, dan yang menyempurnakan konsep tata negaranya Abul A'la Maududi. Abul A'la Maududi itu bapak konstitusinya Pakistan, yang punya teori dikenal sebagai teodemokrasi. Nah, kalian kapan-kapan ya kita belajar tentang Abul A'la Maududi dengan teodemokrasinya. Demokrasi tapi ketuhanan. Ya, itu khas Abul A'la Maududi. Beberapa kali kita sudah ketemu Iqbal, jadi saya tidak usah ngasih banyak pengantar. Langsung saja kita masuk ke reconstruction. Mungkin beberapa tema juga ada di sesi Iqbal sebelumnya. Hanya saja di sesi sebelumnya kita tidak fokus ke buku Reconstruction. Malam ini kita fokus ke sana. Meskipun cara saya cerita ya saya milih-milih dengan narasiku sendiri. Karena beberapa tema di buku itu isinya kan macam-macam temanya. Bagus semua. Kalian harus punya. Yang tidak punya uang download gratis, cuma bahasa Inggris. Ya, ada Reconstruction of Religious Thought. Oke, bismillah. Diawali dari ngaji. Ya, ini kita awali dari yang di buku itu. Kalau ada yang tanya, dunia ini apa sih? Alam semesta ini apa sih? Ini nanti jadi dasar teori-teorinya Iqbal. Jadi yang pertama, ingat-ingatlah kehidupan ini diciptakan tidak main-main. Wa ma khalaqnas samawati wal ardo wa ma bainahuma la'ibin. Allah itu tidak iseng menciptakan alam semesta ini. Semuanya ada tujuannya. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Dan tidak kami ciptakan langit dan bumi itu kecuali atas dasar hak, kebenaran. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Tetapi banyak manusia tidak tahu
Dianggapnya alam semesta ini ya tercipta begitu saja, kayak teori Big Bang, tiba-tiba tabrakan, tiba-tiba alam semesta muncul, tiba-tiba semuanya dianggap serba tiba-tiba. Katanya Al-Quran tidak begitu. Allah itu tidak iseng. Allah menciptakan setiap dari teman-teman yang hadir malam ini itu bukan Allah iseng. Ada tujuan, ada targetnya masing-masing setiap orang. Jadi tidak ada, kan sering misalnya rumah tangga itu anaknya sudah banyak, tidak sengaja lahir lagi. Itu bukan tidak sengaja. Iya, sudah ada skenario-nya. Iya. Kalau Allah nggak menghendaki, tidak akan lahir lagi. Kan ada orang sudah menikah lama nggak lahir-lahir, tidak punya anak. Itu semua sudah diatur oleh Allah, dan Allah tidak iseng, ada tujuannya. Berarti apa? Jangan main-main dalam hidupmu. Kejarlah tujuan hidupmu. Karena segala yang ada yang diciptakan oleh Allah ini tidak main-main. Nah, untuk menemukan rahasia di balik keseriusan Allah menciptakan alam semesta, caranya apa? Kita harus mau mikir, mau mendayagunakan akal yang dianugerahkan oleh Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ini ayat ini sering disinggung-singgung. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada ayat-ayat, bukti-bukti bagi orang yang mau berpikir. Akan ketemu rahasianya oleh orang yang mau berpikir. Siapa ulil albab, orang yang mau berpikir itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi orang yang selalu ingat Allah dalam kondisi apapun, baik itu berdiri, duduk, berbaring. Cuma ingatnya nggak sekedar ingat, tapi juga berpikir. Jadi melihat apa-apa, ingat Allah, kemudian mencari rahasianya. Itulah yang dilakukan ulul albab. Apapun yang dilihat, yang diingat hanya Allah. Ingat Allah terus. Oh, ini Allah menciptakan makhluk kayak gini. Oh, Allah menciptakan situasi semacam ini. Oh, Allah menciptakan peristiwa semacam itu. Sambil kira-kira hikmahnya apa ya, rahasianya apa ya. Nah, itu ulul albab. Ada orang yang ingat Allah saja, tapi tafakurnya tidak ada. Tidak salah, tapi setengah jalan. Tidak akan ketemu hikmahnya. Ya dapat pahala, tidak usah khawatir. Ada yang mikir saja, ingat Allahnya tidak ada. Itu juga separuh. Jadi ulul albab itu ingat Allah sekaligus berpikir. Kalau sukses, ketemu hikmahnya, pasti terus takjub. Maka kalimat selanjutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan, Engkau tidak menciptakan semua ini sebagai sesuatu yang sia-sia. Bisa sampai pada kesimpulan ma khalaqta hadza batila setelah tafakur dan zikir. Yo, banyak orang pakai istilah setelah zikir dan fikir. Setelah ingat Allah dan berpikir. Nah, itu tugasmu sebenarnya cuma dua itu dalam hidup. Ingat Allah dan mikirlah. Jangan cuma mikir saja, tidak ada Allahnya. Nanti jadi cak lontong, WIB. Tapi yo ingat Allah, yo mikir. Yo mikir, tapi mikir ciptaannya Allah. Itulah orang yang punya karakter ulul albab.
Yang ketiga, ini nanti jadi landasan teorinya Iqbal. Alam semesta ini tidak statis, berkembang, termasuk manusia. Jadi rahasia bahwa alam semesta ini tidak statis, kalau dalam tradisi filsafat barat, diledakkan oleh Darwin dengan teori evolusinya. Tapi sebenarnya kalau umat Islam jeli, Al-Quran juga menyinggung, meskipun dengan teori yang tidak sevulgar Darwin, bahwa alam ini berubah dan berkembang. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Maha Suci Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap-sayap uli ajnihat masna wa sulasa wa ruba. Ini sayap ya, karena kalau saya ngomong masna wa sulasa ya wa ruba, bayanganmu mesti poligami. Ini sayapnya malaikat. Al-Quran itu kan puitis kalau ngomong masna wa sulasa wa ruba. Nah, wa yazidu fil khalqi, itu namanya yazidu fil khalqi. Dalam ciptaannya ada penambahan, ada perkembangan. Jadi alam semesta ini berkembang, tidak statis. Dalam aspek tertentu perkembangan itu diserahkan pada manusia. Kalau kita tidak hati-hati, akan terjadi perkembangan ke arah yang lebih jelek, lebih merusak. Dan itu tanggung jawab kita sebagai khalifah. Jadi ini menunjukkan bahwa alam ini berkembang. Semua ciptaan Allah berkembang, termasuk manusia, sesuai kehendaknya Allah. Tidak statis, bahkan tidak hanya berkembang tapi juga berubah. Itu yang saya bilang, indikasi-indikasi alam itu berubah. Ini kan logikanya logika evolusi. Kul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma Allahu yunsi'un mas'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, siru fil ardi, jalan-jalanlah di muka bumi. Ini dalilnya bagi yang suka piknik. Al-Quran yang nyuruh kita untuk banyak piknik. Jangan nongkrong saja di kamar. Siru fil ardi. Jangan cuma jalan-jalan, tapi fanzuru kaifa bada'al khalqa. Amatilah bagaimana ciptaan-ciptaan itu dimulainya ciptaan, asal-usul ciptaan alam semesta. Kalau lihat gunung, pahamilah bagaimana ya kok bisa lahir seperti gunung itu. Bagaimana bisa muncul laut, bagaimana bisa ada sungai yang ujungnya laut. Sungainya masih tawar, lautnya jadi asin. Fanzuru kaifa bada'al khalqa. Tsumma yunsi'un nas'atal akhirah. Setelah tercipta, kemudian Allah membuatnya sebagai ciptaan yang berbeda. Kayak manusia itu kan, awalnya dari janin terus jadi manusia, awalnya dari biji terus jadi tumbuhan. Itu kan perubahan namanya, evolusi. Ini nanti jadi dasar teori-teorinya Iqbal untuk menyuruh kita tidak mandek, tidak statis. Kemandekan dan ketidakadaan gerak itu sebenarnya menyalahi sunnatullah. Sunnatullah itu kita harus selalu bergerak, berkembang, dan berubah. Ya tentunya berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kalau ada yang tanya hidup ini apa, kalau jawabannya Iqbal, hidup ini sesuatu yang tidak main-main, harus direnungkan.
berkembang dan berubah senantiasa. Nah, itu dalilnya. Oke, itu dasar yang pertama. Lumayan buat bahan Ramadan. Satu lagi, kalau hidup sudah jelas sekarang apa itu manusia. Manusia itu, ingatlah kalian makhluk istimewa, paling diistimewakan oleh Allah. Makanya tidak pantas kalian cuek sama Allah, tidak peduli sama Allah. Kalian diistimewakan. Ada di surat Toha ayat 122. Summajtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Allah memilihnya karena diistimewakan, fataba alaihi, maka bertobatlah pada Allah. Manusia bertobat pada Allah, wahada, dan Allah kemudian memberinya petunjuk. Jadi kita ini makhluk pilihan, apapun status kita. Jangan merasa, Pak, saya orang kecil. Enggak, kecil pun pilihan. Yang pantas bilang saya orang kecil itu sebenarnya ya saya. Ya, di mana-mana, Pak di sini ya, kok kecil gitu. Iya Pak, saya ini orang kecil. Tapi istimewa. Setiap manusia itu istimewa karena dia pilihan Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak pilihan. Semuanya pilihan. Dipilih untuk apa? Untuk mewakili Tuhan sendiri. Tidak sembarangan mewakili Tuhan itu. Jadi itu cerita penciptaan kosmos itu kan, wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini populer sekali. Kita mewakili Tuhan, kita khalifahnya Tuhan. Oke. Terus, jadi kalau ada yang tanya manusia itu apa? Manusia itu pilihan Tuhan, dipilih Tuhan untuk mewakilinya. Yang ketiga, manusia itu dengan status istimewanya dia mendapatkan amanah. Bekalnya dua, kebebasan dan tanggung jawab. Jadi kita ini ditugasi untuk jadi khalifah, diberi amanat, dikasih akal budi, diberi kebebasan, tapi harus tanggung jawab. Al-Quran menggambarkan cerita kita dikasih amanat itu kan agak ironis. Kayak di surat Al-Ahzab itu kan, inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibali. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini pada langit, bumi, gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka enggan untuk menerimanya. Wa asfaqna minha, dan khawatir tidak kuat menanggungnya. Jadi Allah sudah ditawari semua. Yang lain ditawari dulu karena Allah agak manusia itu kan ringkih kecil, mungkin tidak ditawari duluan. Tapi bumi tidak sanggup, langit tidak sanggup, gunung-gunung tidak sanggup, khawatir tidak bisa memenuhi karena amanat ini berat. Begitu ditawarkan ke manusia, wa hamalahal insan, dan manusia menanggungnya. Tapi terus disindir oleh Al-Quran sendiri, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu bodoh banget. Manusia itu zalim, tidak cerdas dia. Nah, itu mungkin sindirannya Al-Quran. Jadi ayat ini sebenarnya metafor bagi kita bahwa amanat itu berat. Kalau kita masih bodoh, bodoh itu berarti lemah dalam ilmu, dalam pengetahuan, atau zalim. Zalim itu berarti hilangnya keadilan. Sebagai bekal kita jadi khalifah, maka tidak mungkin amanat itu akan terpenuhi.
Jadi kuncinya dua, jangan bodoh, jangan zalim. Dari situ amanatmu akan bisa terjalankan. Kalau tidak, besok kita akan ditagih. Dan kalau kita tidak bisa tanggung jawab, kita akan diketawain langit, bumi, gunung-gunung. Rasa salah dewe dulu mau menerima. Oke, biar kita tidak diketawain, maka ayo jangan bodoh, ayo jangan zalim di level apapun kehidupan kita. Jadi manusia itu pilihan Tuhan, wakil Tuhan, pengemban amanah, tapi plus resiko. Dan manusia juga partner Tuhan. Sebagai khalifah, kita mewakili Tuhan sekaligus kita partnernya Tuhan. Ini untuk biar kita tidak menganggap, loh kita sekarang mewakili Tuhan, berarti kan Tuhan sudah tidak ngapa-ngapain lagi. Kan sudah saya wakili Pak Tuhannya. Cara kerjanya tidak begitu. Kita ini partner. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita yang berusaha mengubah dan nanti Allah yang mengubah. Kita yang berusaha membangun, nanti Allah yang mewujudkan. Kita yang berusaha berjuang, nanti Allah yang mensukseskan. Berarti kita partnernya Allah. Kadang-kadang kita sudah berusaha, tapi Allah tidak mewujudkan. Kuncinya tetap ada pada Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi manusia itu pilihan Tuhan, wakilnya Tuhan, pengemban amanahnya Tuhan, dan partnernya Tuhan. Sementara alam, sesuatu yang serius, harus difikirkan, berkembang, dan berubah. Inilah dua landasan yang nanti dikembangkan secara luar biasa oleh Iqbal untuk membangunkan umat Islam dari tidurnya di zaman modern awal. Di basisnya ini, ya nanti kamu cari di bagian mana ada ayat-ayat ini dalam reconstruction. Oke, sekarang kita mulai. Manusia itu adalah, kalau Iqbal ada istilah hudi. Hudi itu ego kecil, bahasa Urdu mungkin ya. Kalau huda itu ego besar atau Tuhan ya. Makanya orang Pakistan kadang-kadang kalau berpisah kan bilangnya huda hafid. Huda hafid itu jangan dibandingkan sama huda yang lain. Nanti bukan bahasa Indonesia itu. Huda hafid itu semoga Tuhan menjagamu. Jadi semoga Tuhan melindungimu, itu huda hafid. Oke, bukan, nggak ada hubungannya sama ajaran goyang. Ya, orang Indonesia ajaran goyang. Kalau orang sana huda hafid. Huda hafid itu semoga Tuhan melindungimu. Nah, itu Tuhan, huda. Tapi kalau manusia ada unsur Tuhannya, cuma kecil, ego kecil, namanya hudi. Ada huda sama hudi. Nah, manusia itu ego yang kecil tapi dengan potensi yang luar biasa. Dalam diri kita ada banyak sekali potensi yang butuh untuk diaktualkan. Jadi potensi itu sifatnya spiritual, aktual itu atau aktus itu sifatnya material. Jadi kita ini manusia punya banyak sekali kualitas, punya banyak sekali potensi. Nah, potensi ini butuh untuk diwujudkan secara real, butuh untuk diaktualkan. Potensi itu kadang disebut fitrah. Jadi manusia itu hidupnya, tugas utamanya adalah mengaktualkan potensinya sebagai manusia. Kalian punya bakat, punya fitrah, punya kemampuan
Itu namanya potensi. Tugasmu adalah mewujudkan, melahirkan, mematerikan yang semula sifatnya hanya potensi. Semuanya, misalnya saya kasih contoh ya, kalian semua ini punya potensi loh untuk jadi orang pintar, punya potensi loh untuk jadi orang besar, punya potensi loh untuk jadi wali, jadi sufi, punya. Problemnya adalah mana yang kalian aktualkan. Untuk jadi apa saja sebenarnya kita bisa. Bekal untuk itu sudah diberikan oleh Allah. Tinggal kita yang milih. Jadi bedanya antar manusia itu beda dalam potensi apa yang dia aktualkan. Itu manusia jadi terdiri dari dua unsur, aktus dan potensia. Dan ini tak terbatas sifatnya, bisa macam-macam isinya. Maka kalian sebenarnya disuruh bercita-cita tinggi itu bukan karena disuruh mimpi muluk-muluk, tapi biar yang tergali dalam diri kalian itu lebih besar, lebih banyak. Bikin target-target besar, bikin target-target yang luar biasa, biar kalian jadi orang luar biasa. Kalian punya potensi untuk itu. Bila perlu bercita-cita jadi presiden, tidak masalah. Jadi pengusaha internasional, tidak masalah. Jadi tidak apa-apa, kalian punya jangankan cuma presiden. Apa susahnya jadi presiden? Tinggal kalian bikin partai, ya kan, nanti ikut pemilu. Kalau tidak dipilih ya nyalon lagi. Ya kan, simpelnya begitu. Cita-cita besar, kalian akan menuju ke sana. Kalau cita-citamu, target-targetmu kecil-kecil, ya sekecil itu potensi yang kalian aktualkan. Pak, saya cukup lulus dengan IP, yang penting 3 ke atas, selesai lah Pak. Ya nanti sekitar-sekitar itu IP-mu, tidak mungkin unggulan. Tapi kalau targetmu, saya ingin IP saya 4,5, ya nanti sekitar-sekitar itu. Kamu menuju ke sana berarti akan sekitar itu jatuhnya. Kalau targetmu kecil, hasilnya kecil. Itulah uniknya manusia. Maka kadang-kadang kan banyak cerita orang-orang besar itu sebenarnya nggak ada yang menyangka dia jadi orang besar. Mungkin lahir dari rakyat jelata, kayak Abduh kemarin lahir dari seorang petani. Tapi target hidupnya, visinya, visi-visi besar, dan dia pasti punya potensi untuk itu. Jadilah dia orang besar. Kalian juga begitu. Patoklah cita-cita yang besar. Jadi jangan cuma saya ingin jadi sarjana, itu sangat kecil. Cita-cita sekalian ingin jadi profesor. Kalau kamu menuju ke sana, paling tidak akan mentok-mentoknya ketemunya doktor, masih lumayan. Kalau targetmu cuma sarjana, ya paling mentoknya di bawah itu. Ya, targetnya PhD kayak kemarin. Lulusnya PhD pas hampir DO. Jadi potensimu luar biasa. Wong itu amanahnya Allah. Allah ngasih amanah, tidak mungkin dia tidak ngasih bekal. Aktualkan itu. Itu yang pertama itu. Untuk membangun apa? Percaya dirilah. Karena di antara penyakit besarnya umat Islam sejak awal modern sampai hari ini, itu tidak percaya diri. Pak, kalau situasi kayak hari ini ya mungkin masih lama kita majunya Pak. Tidak pede dengan dirinya sendiri. Tidak percaya bahwa kamu punya potensi luar biasa. Kamu tidak berani bilang mereka manusia yang sedang maju, sedang luar biasa sekarang, saya juga manusia. Masa tidak bisa nandingi? Cara berpikirnya begitu. Eropa maju luar biasa. Mereka manusia, mereka juga makan, saya juga makan. Masa tidak bisa nandingi? Potensinya sama.
Kamu bisa. Kalau mereka bisa, kamu pasti juga bisa. Aktualkan itu. Itu pesan besarnya. Biar kamu tidak minder. Karena umat Islam itu begitu kalah, dijajah terus minder. Terus menarik diri dari dunia dan tidak bangun-bangun sampai hari ini. Itu problem kita itu. Oke, jadi aktus dan potensia. Jangan khawatir, masing-masing punya kelemahan, punya kelebihan. Itu analisisnya Iqbal. Barat punya kelemahan, punya kelebihan. Kita juga punya kelemahan, punya kelebihan. Katanya Iqbal, Barat luar biasa. Dari sisi sains dia luar biasa. Cuma dia cara berpikirnya naturalistik. Naturalisme hari ini dikenal model positivisme. Hanya melihat fakta mekanis dan hanya percaya pada rasio. Dan ini jangan dikira bagus, lemahnya besar. Jadi orang yang berpikir positivistik, naturalistik, itu yang terjadi apa kalau bahasanya di bukunya Iqbal, eternal recurrence. Apa saja diulang lagi. Wong memang sunatullahnya begitu, hukum alamnya begitu. Itu kan berpikir positivistik itu kan begitu. 1 tambah 1 ya 2, alam ini begitu, ya nanti bekerjanya selalu begitu. Agak tidak pede dengan perubahan dengan masa depan. Itu positivistik. Tidak bisa melihat alternatif yang berbeda. Orang Barat mungkin bingung, tiba-tiba di Indonesia, di Jombang ada anak kecil bisa ngobati orang sakit hanya pakai batu. Itu tidak masuk dalam epistemologi Barat. Ngertinya orang sakit itu ya ke dokter, disuntik, dioperasi, itu cuma pakai batu loh. Penyakit besar-besar bisa sembuh, itu kan heran kalian. Ada orang sakit diruqyah, dikasih doa terus montang-manting terus sembuh. Itu kan susah sistem mereka menangkap. Mereka ngertinya naturalisme. Yang terjadi apa? Semuanya berulang secara abadi, hidup jadi kayak robot. Dan itu kelemahan besarnya. Manfaatkan itu kalau mau menaklukkan Barat. Itulah titik lemahnya mereka. Mereka ngertinya yang serba terukur, serba terpola, dan efeknya banyak. Itu ada 4 itu kan. Yang pertama, berhenti hidup secara batiniah. Akhirnya lahir istilah materialistik. Batinnya tidak hidup. Ya secara fisik mereka maju, peradabannya luar biasa, tapi batinnya kering. Makanya sekarang mulai rame lagi gerakan kembali pada spiritualitas. Jadi new spirituality. Gerakannya namanya New Age. Meskipun mereka masih agak trauma dengan agama formal, tapi mereka mengidolakan spiritualitas. Kenapa? Selama ini berhenti hidup batiniahnya. Yang kedua, padahal manusia ini fitrahnya ya lahir ya batin. Akhirnya apa? Di ranah psikis pemikiran mereka konflik dengan dirinya sendiri. Mereka musuhnya ternyata diri mereka sendiri, bukan orang lain. Karena mereka berlawanan dengan dirinya sendiri, ketika tidak beres dengan dirinya sendiri, pada akhirnya apa? Di dunia sosial, ekonomi, politik, mereka berlawanan dengan orang lain. Yang terjadi konflik. Dan yang terakhir, ya egois, rakus pada kebendaan, yang hasilnya hanya letih, capek. Ya kan? Coba lihat siklusnya cara kapitalisme itu. Hidup harus kerja. Kerja itu tidak enak. Maka ya harus rekreasi santai-santai. Cuma tidak punya uang, ya kerjalah yang keras. Kumpulkan uang untuk bisa rekreasi santai-santai.
Sekarang uangnya ngumpul, rekreasi santai-santai. Lah uangnya sekarang habis, ya kerja lagi. Tapi kerja itu tidak enak, ya nanti rekreasi lagi. Setelah rekreasi duitnya habis, lah terus gimana? Kerja lagi. Buat apa? Buat santai-santai rekreasi. Lah ini hidup muter, tidak ada ujungnya. Kayak kalian, kalau di Jawa kan bukan materinya yang dihitung, tapi ketentraman batin, keluarga, keturunan. Akhirnya yang tua, saya sengsara tidak apa-apa, asal anak saya bahagia. Nanti anaknya juga begitu. Begitu anaknya nikah, dapat kerja, prinsipnya sama. Saya juga sengsara tidak apa-apa, yang penting anak saya. Sampai sekian generasi sengsara semua. Sama kayak orang barat, hasilnya capek terus. Wong ingin rekreasi, akhirnya ngumpulin uang. Uangnya habis, harus kerja lagi, capek lagi, butuh rekreasi lagi. Uangnya habis lagi, harus kerja lagi, capek lagi. Muter terus, kayak yang di timur. Nah, itu kelemahannya masing-masing. Ya kalau di timur sih kelihatan. Bolak-balik kita ngomongin ya sejak Afghani Abdul kemarin, cari pelarian. Cirinya orang kalah itu kan cari pelarian. Yang dilihat oleh Iqbal, pelariannya ada 3: mistisisme, nasionalisme, dan patriotisme. Lari ketiga hal itu sebagai perliburan. Karakternya 3 itu adalah tidak logis, kemudian tidak natural, tidak sehat, dan anti kebudayaan. Ya nanti dijelaskan di belakang. Jadi intinya orang barat mabuk naturalisme, orang timur mabuk mistisisme. Yang tidak mistik terus larinya ke nasionalisme dan patriotisme. Itu pelarian-pelarian, dalih-dalih untuk tidak kelihatan kalah dalam peradaban. Itu penyakit antara barat dan timur. Oke. Terus dalam analisisnya Iqbal ada 3 hal yang jadi sumber mengapa umat Islam mundur. Yang pertama, rasionalisme justru. Jadi rasionalisme itu setidaknya punya 2 dosa, katanya Iqbal. Dosa yang pertama adalah rasionalisme itu berarti orang yang kayak barat hanya mengandalkan rasionya. Kalau di Islam nanti jatuhnya pada para pemikir liberal. Dosanya rasionalisme apa? Yang pertama adalah munculnya gagasan-gagasan yang tidak terkendali, yang ujungnya hanya nambah masalah, tidak jadi solusi. Kelompok rasionalis itu dalam kritiknya Iqbal sering hanya memancing perdebatan, memancing persoalan, tidak memberikan solusi. Tiba-tiba ada gagasan apa, tiba-tiba muncul gagasan apa, terus dibantah, terus debat, terus rame, tidak produktif. Antar mazhab, antar aliran. Jadi itu dosa pertama itu. Dosa kedua adalah menguatnya konservatifisme. Karena tidak suka dengan rasionalisme, kelompok konservatif ini jadi kuat, memperkuat diri. Berpikir rasional itu bagus, tapi kalau berlebihan, dia kontraproduktif. Gagasan-gagasan rasional bagus, tapi kalau tidak ngerti batasnya, pada akhirnya hanya nambah masalah. Kemarin nggak ada masalah, sekarang ditambahi masalah baru, muncul ide aneh-aneh. Saya lupa dulu ada gagasan bahwa daripada haji itu desekan, kok yo hajinya itu bulan apa saja bisa, tidak harus bulan Zulhijjah. Nah itu kan
tiba-tiba ada usul itu kan terus jadi gegeran, jadi rame dan tidak produktif. Ya mungkin di awal-awal modern juga ada beberapa hal-hal yang tidak produktif. Mungkin antara lain yang kayak Abduh kemarin tiba-tiba, burung ababil itu sejenis virus macam-macam. Itu kan kamu jadi bahas macam-macam, aneh-aneh, tidak produktif. Jadi kayak di Abduh kemarin, beberapa gagasannya terlalu rasional, ya mungkin masuk akal, cuma kalau itu diangkat pasti kontroversial dan itu nambah masalah lagi. Tidak jadi solusi tapi nambah masalah. Kita kan sering begitu. Kita sering tidak cerdas. Ya termasuk kasus fiksi dan fiktif kemarin itu mungkin masuk akal, sangat rasional, cuma diskusinya jadi diskusi tidak produktif. Masyarakatnya tidak nyampe mikir ke sana. Jadi lahirkan gagasan-gagasan yang membangun maunya Iqbal, tidak asal rasional, tapi yang produktif. Pada akhirnya apa? Hanya memperkuat grup sana yang konservatif, yang tidak mau maju. Dia semakin defensif, dia semakin menutup diri. Halah, tidak usah maju-maju kok rusak sesat kayak orang-orang itu. Dia jadi defensif. Jadi sebab kemudahan umat Islam yang pertama justru rasionalisme, yang kedua baru asketisisme. Biasanya dilakukan oleh para sufi. Kita ini saatnya bertarung. Kalau asketis itu melarikan diri dari dunia. Kita ini sedang kalah, ayo bangkit. Kalau kalah waktunya jihad, bukan waktunya tawakal ikhlas lillahi ta'ala. Sekarang kan orang salah menempatkan teori. Kalau sedang lemah cari motivasi untuk bergairah, bukan cari dalil untuk ikhlas tawakal lillahi ta'ala. Cuma kita salah memposisikan dalilnya, sehingga banyak orang di zaman itu terus aliran-aliran torekot kan jadi menjamur luar biasa, khususnya gerakan-gerakan asketis. Itu katanya Iqbal, itu salah satu sebab kemundurannya. Yang ketiga pasti kekalahan di dunia politik, jatuhnya Baghdad di abad 13. Ya, jatuh secara politik ya. Yang lebih mengenaskan adalah jatuhnya mentalnya umat Islam. Katanya Iqbal, runtuhnya Baghdad membuat kepercayaan diri umat Islam jatuh. Akhirnya lahir pesimisme dan mental yang defensif. Mental yang defensif itu dia sensitif bertahan, tidak mau hal-hal baru, anti pembaharuan. Jangan dekat-dekat sama orang Barat. Barat itu kafir, Barat itu penjajah. Kita dulu ditaklukkan, kita dulu. Jadi kita defensif. Mentalnya pesimis. Sudahlah, tidak apa-apa sengsara di dunia, yang penting jaya besok di akhirat. Kita jadi pesimis, tidak percaya kalau kita juga bisa sukses di dunia ini. Kita bisa sukses dua-duanya. Di akhirat sukses, di dunia ya sukses. Banyak orang, ya kayak hari ini kan sering ada contoh orang yang putus asa dengan kebaikan. Banyak orang yang, ini kalau tidak dikerasi, tidak sukses perjuangan kita. Kalau tidak kasar, kalah kita. Mereka maki-maki, kalau kita tidak maki-maki juga, nanti kita kalah. Itu namanya kita putus asa dengan kebaikan. Jangan putus asa dengan kebaikan dan kebenaran. Yakinlah kalau kamu ada di jalur yang baik, yang benar, kamu akan sukses, dunia maupun akhirat. Nah, kalau ingin maju saing Barat, kamu bisa. Potensi untuk itu ada dan baik.
Jadi jangan putus asa dengan kebenaran dan kebaikan. Kamu bisa. Kekerasan, kejahatan, keburukan tidak akan melahirkan hal yang baik. Cuma kita sering tidak terlalu percaya, pesimis dengan ini, sehingga kadang-kadang untuk memperjuangkan kebaikan kita lakukan dengan jalan keburukan. Kayak yang sering saya singgung, kalimatnya Ghazali itu seperti orang mencuci baju dengan air kencing. Niat mencucinya bagus, cuma jalannya pakai air kencing, hasilnya kontraproduktif. Bajunya tidak tambah bersih, tambah suci, tapi tambah najis di mana-mana. Oke, yang kedua, defensif tadi melahirkan reorganisasi masyarakat secara berlebihan. Masyarakat agama, khususnya dalam Islam, katanya Iqbal, terus mengatur segalanya karena khawatir dibohongi, khawatir dijajah lagi, khawatir ditindas lagi. Akhirnya diatur semuanya di organisasi sosial mulai A sampai Z. Ini boleh, itu tidak boleh, ini boleh, itu tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ini yang haram, ini yang halal. Terus semua segala hal diatur sampai pada titik individualitas hilang. Kita tidak jadi diri kita sendiri. Kita hanya sekrup kecil dalam mesin besar organisasi sosial di mana kita hidup. Nah, itu tragedi katanya Iqbal. Jadi karena kalah, terus trauma, terus khawatir kalah lagi, dibohongi lagi, dijajah lagi, akhirnya over organisasi, segalanya diatur A sampai Z-nya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, mulai cara berpakaian sampai cara ketemu orang, mungkin sampai cara semuanya diatur. Dan ini menghilangkan individualitas. Manusia kehilangan jati dirinya. Kebebasanmu hilang. Itu yang terjadi sebenarnya. Penyakit kita hari ini itu. Kita itu pesimis, inferior, defensif, dan kaku. Terlalu banyak aturan organisasi kelembagaan. Akhirnya jadilah umat Islam mundur hari ini. Dan nanti Iqbal mengutip seorang penulis di bukunya, ide-ide yang sudah usang tidak akan mampu membangun suatu bangsa yang sudah menyebabkan ide-ide itu menjadi usang. Ini PR. Kalian baca berulang-ulang, nanti paham maksudnya. Ide yang usang itu tidak akan bisa membangkitkan bangsa yang membuat ide itu dulu jadi usang. Pikiran dewi. Ya, dijelaskan panjang. Sekali-sekali ngasih PR. Kalimat ini bisa kamu pahami kalau kamu baca ulang-ulang. Jadi ide yang usang itu maksudnya ide yang tidak relevan lagi untuk dijalankan. Kenapa tidak? Yang membuat tidak relevan apa? Situasi zamannya berubah. Zaman itu sendiri yang membuat ide itu usang. Kalau ide ini masih dipakai untuk membangkitkan, tidak akan bisa. Nah, tunjuknya itu. Oke, sedikit saya tambahi tentang kritik sufi. Jangan salah, Iqbal ini seorang sufi juga. Puisi-puisinya banyak yang sufistik. Cuma dia mengkritik sufi yang panteistik, yang katanya Iqbal ini akarnya adalah gagasan neoplatonik yang membuat orang menutup mata, tidak peduli terhadap realitas konkret, sibuk dengan dirinya sendiri, lari dari dunia.
Hasilnya apa? Mistifikasi diri dan nihilisme. Tasawuf yang menghilangkan jati diri dan menghilangkan diri sendiri, lari dari dunia nyata. Katanya Iqbal, ini salah satu sumber kemunduran Islam. Menghilangkan individu seseorang. Kan beberapa ajaran sufi itu kan melenyapkan diri. Padahal kita tadi kan sudah jelas oleh Allah, sebagai manusia kita dikasih amanat untuk menjadi khalifah di muka bumi, menertibkan bumi, menjadi partnernya Allah. Lah kok kita ikut-ikutan jadi Allah? Lah yang mewakili siapa terus? Jadi kok kita lari dari dunia, ya yang menjalankan tanggung jawab kekhalifahan siapa? Yang menjayakan amanat yang diberikan pada kita tadi siapa? Maka Iqbal mengkritik sufi yang panteistik, wahdatul wujud, ittihad, hulul. Orang-orang yang fana ini agak susah memiliki jati diri karena dia tidak mampu lagi mengidentifikasi dirinya. Itu katanya Iqbal. Sufi ya sufi, tasawuf ya tasawuf, jadi wali ya tidak apa-apa. Cuma jangan meniadakan diri, jangan lari dari dunia. Nanti di belakang ada teorinya Iqbal tentang bedanya kesadaran mistik sama kesadaran profetik. Terus problem lagi, ijtihad yang mandek. Tidak ada satupun umat Islam yang berani bilang berpikir itu tidak penting. Sejak zaman Nabi, ya seperti hadisnya Mu'adz bin Jabal itu kan, kalau aku nemu di Quran pakai Quran, kalau di hadis ada. Bagaimana Nabi kalau di Quran dan hadis? Ya ijtihad. Di Quran dan hadis tidak ada, ya ijtihad. Nah katanya Iqbal, sudah di dunia Islam itu ada ijtihad. Cuma problemnya adalah ada 3 jenis ijtihad. Yang pertama, ijtihad dengan otoritas penuh. Biasanya ini yang punya mujtahid mutlak mustakil, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ini otoritasnya penuh, full, dia bisa punya pendapat apa saja. Ada level kedua, otoritas relatif. Ini imam-imam dalam mazhab. Penerusnya Syafi'i tapi mengikuti pikirannya Imam Syafi'i. Ada yang punya otoritas khusus. Otoritas khusus ini ya penerus dari satu mazhab, tidak ikut pandangan imam mazhabnya, tapi cara berpikirnya saja yang diikuti untuk problem-problem yang belum dibahas oleh imam mazhab. Nah itu namanya otoritas khusus. Nah katanya Iqbal, problem dengan ijtihad itu apa? Dalam tradisi klasik, ijtihad itu terlalu banyak syarat. Harus ngerti ini, harus ngerti itu, harus paham ini, harus paham itu. Ya wes, akhirnya tidak ada yang bisa ijtihad. Yang bisa ijtihad hanya 1-2 orang saja. Akhirnya ijtihad ini jadi konsep yang mati, teori yang mati. Kalau ada orang ijtihad, kamu terus siapa kamu? Sudah ngerti ilmu ini kok, sudah ngerti ilmu itu, orang itu ijtihad. Tidak ada yang berani ijtihad sekarang akhirnya. Wong yang sudah jelas-jelas ulama besar tidak berani sekarang ijtihad. Selalu terus ditanya dalilnya apa, berpendapat begitu, Qurannya mana, hadisnya mana, pusing sudah. Nah, wong ijtihad itu kan gagasan pendapat pribadi seorang ulama dengan dasar-dasar yang ada. Tapi karena syaratnya terlalu ketat, ijtihad jadi teori mati. Sekarang tidak ada orang berani ngaku
saya adalah mujtahid. Apalagi mujtahid yang mutlak mustakil, tak ada. Habis sudah, mati teorinya sudah. Yang kedua, ijma juga begitu. Ijma ini juga jadi teori mati. Kenapa? Karena ijma itu kesepakatan ulama. Kalau ulamanya sedikit, gampang bikin kesepakatan. Tapi kalau ulamanya banyak, padahal teorinya kalau ada satu ulama saja tidak sepakat, tidak bisa disebut ijma. Akhirnya teori ijma juga mati. Ijtihad mati, ijma mati. Hukum Islam pun mandek. Itu problem hari ini. Dari sisi peradaban ada masalah, kehidupan spiritual ada masalah, kehidupan beragama juga ada masalah. Dengan mandeknya ijtihad. Nah, itu problem-problem besar umat Islam dulu zamannya Iqbal. Apakah hari ini masih relevan? Kelihatannya ya. Kritiknya Iqbal pada dunia Islam. Oke, sekarang mulai dibangun pelan-pelan. Mulai rekonstruksi. Yang pertama, kehidupan keagamaan itu ada tahapan-tahapannya. Secara umum tahapnya 3. Iman, pemikiran, penemuan. Jadi ini kayak definisinya teologi. Jadi percaya yang tidak selesai dengan dipercaya begitu saja, tapi difikirkan. Setelah saya iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada malaikat, terus berpikir, temukan selanjutnya kebenarannya. Jadi kehidupan beragama kita ada levelnya. Kita harus naik kelas. Jangan berhenti di kelas dasar. Kelas dasar itu iman. Di atas iman ada akal, berpikir. Kalau iman digabung dengan berpikir, yang terjadi apa? Penemuan. Selama ini awalnya kita percaya Allah hanya dikasih tahu dan percaya. Sekarang setelah akal kita jalan, kita buktikan sendiri bahwa Allah itu ada. Buktinya alam semesta ini, buktinya kehidupan kita sehari-hari yang kadang-kadang ada kebetulan, ada yang mengagetkan, ada yang tidak diduga-duga, yang harusnya A jadinya B, yang harusnya C jadinya D, itu berarti ada Allah. Nah, itu namanya penemuan dengan jalan yang kita miliki. Jadi kita awali evolusi kehidupan agama kita pertama-tama dengan apa? Dengan akal. Hidupkan pemikiran. Karena tadi perangkatnya mati semua, ijma mati, ijtihad mati. Sementara orang lari dari dunia, akalnya jadi tidak hidup. Maka untuk menghidupkan pertama-tama, akal harus jalan. Akal ya, bukan akal-akalan. Akal itu kan serius, bukan akal-akalan. Jadi diimani terus difikirkan. Oke. Nah, kalau ada yang tanya, Pak, kalau sesat gimana? Agama itu kan dasarnya iman. Kalau kita filsafati, kalau kita rasionalkan, jangan-jangan sesat. Katanya Iqbal, tidak usah khawatir. Agama kalau ditemukan dengan akal, yang terjadi adalah akal menemukan kebenaran dan agama semakin kuat. Dengan tambahan argumen rasional. Filsafat tidak bisa menyingkirkan agama.
Jadi kalau dipertemukan, filsafat itu bisanya mendukung kebenaran agama. Itu katanya Iqbal. Jadi dalam sejarah kan memang terjadi ketika orang berfilsafat diawali dari iman dulu, lahirnya kan namanya teologi. Teologi itu berarti apa? Dasar akal bagi keimanan. Maka jangan takut bagi orang yang beriman untuk berfilsafat, berpikir rasional. Karena ya saya bilang tadi, kalau kamu berpikir rasional terhadap agamamu, akalmu akan menemukan kebenaran dan agamamu akan semakin kuat karena punya dasar rasional. Imanmu akan semakin kuat karena percaya dan paham apa yang dipercaya itu pasti lebih kuat daripada percaya tapi tidak paham apa yang dipercaya. Percayalah, besok pagi akan ada gempa, contohnya. Itu yang kalau kamu paham yang saya omongkan, dasarnya argumennya, ya Pak, saya mendengarkan BNPT, saya mendengarkan BMKG, saya mendengarkan ramalannya sama. Nah ini namanya lebih kuat kepercayaannya, iman yang punya dasar. Tapi kalau alasannya apa Pak? Wis to, ora usah bantah, percaya wae. Nggak usah banyak tanya, percaya wae. Itu kan kamu kan ya percaya, yang ngomong saya, cuma kan kamu antara 50%, 50%, tidak terlalu percaya. Tapi kalau ngerti argumennya, ngerti dasarnya, imanmu lebih kuat. Makanya orang itu kan tidak bisa hanya diceritain percaya sesuatu. Dia akan mengejar buktinya. Kamu tidak bisa cuma dibilangin di ruangan masjid ini ada makhluk tak terlihat 1, 2, 3, 4. Itu kan kamu tidak cukup itu. Kamu langsung noleh-noleh. Apa ya Pak? Buktinya apa ya Pak? Mungkin ada cahaya seleret-seleret atau ada apa? Kan kamu nyari itunya, nyari buktinya. Kayak TV-TV itu loh kan, nggak cukup dibilangin bahwa kuburan ini angker loh, maka dia bawa kamera ke kuburan, terus ditaruh di situ, ditungguin sampai ada angin. Itu menunjukkan bahwa orang itu tidak puas kalau hanya disuruh percaya begitu saja. Dia akan nyari bukti. Iya, contoh simpelnya kalau misalnya ada teman kosmu tiap malam pacarnya masuk kamar, terus kamu dikasih tahu, itu kalau pacaran mesti pacarnya diajak masuk kamar, keluarnya besok pagi. Itu kan kamu nggak langsung percaya, toh masa sih? Coba nanti dilihat. Ya, itu nyari buktinya. Orang tidak mudah percaya. Jadi jangan khawatir, katanya Iqbal. Berpikirlah sedalam-dalamnya dalam agama, imanmu akan semakin kuat. Rasionalkan iman. Ini pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan orang. Loh Pak, tapi pikiran itu kan terbatas Pak. Apa bisa akal yang terbatas menjangkau agama yang itu wilayah tak terbatas? Katanya Iqbal, orang yang bilang pikiran itu terbatas kena pengaruhnya Immanuel Kant sama Ghazali. Jadi pikiran itu terbatas pada individu yang mikir. Padahal dalam kenyataannya orang mikir itu bebas, luas, luar biasa, bahkan melampaui dirinya sendiri. Yang ada di pikiranmu itu kan bisa kemana-mana, melebar, mendalam, meluas, sejauh apapun, seluas apapun bisa. Tidak terbatas oleh individu. Kamu berpikir tentang Tuhan kan juga bisa. Misalnya, tidak mungkin Pak kita bisa memikirkan Tuhan, surga, neraka, malaikat, akal kita tidak nyampe. Tapi dalam prakteknya akalmu berusaha menjangkau ke sana dengan daya yang dia miliki, meskipun kadang-kadang pakai imajinasi sekarang.
Itu kan juga daya akal. Di kepalamu sudah ada gambarnya neraka itu, kayak komik di waktu kecil itu. Ya kan? Itu kan daya jangkau yang melampaui kenyataan. Ya kan, kalau di novel komik kecil itu kan orang di neraka itu ada yang disate, ada yang disetrika, ada yang dipukuli, dipalu, pokoknya macam-macam ada, semua alat pertukangan ada di sana. Nah itu kan akalmu lo bisa sampai ke sana. Enggak. Bukan berarti akal itu sama sekali tak terbatas, tapi seandainya dia terbatas, batasnya itu jauh melampaui individualitas orangnya. Apalagi yang namanya daya berpikir, daya akal yang terbatas, itu nyambung sama, kalau bahasanya filsafat kan ada akal fa'al, ada akal mustafat, ada Nur Muhammad, cahaya Tuhan yang mencahayai pikiran dan seterusnya. Ada ilham, intuisi, pengetahuan yang masuk dalam diri kita. Itu kan melampaui batasan akalnya sendiri. Jadi orang yang bilang akal itu terbatas, itu justru pengaruh filsafat barat, Aristoteles, Kant. Kalau di Islam ada Ghazali, katanya Iqbal. Tidaklah bisa akal kita yang terbatas itu bisa menjangkau yang tak terbatas, karena isinya akal sumbernya juga dari yang tak terbatas. Akal kita kerja itu kan disambut oleh yang tak terbatas dari Tuhan. Kalau kita sendiri kan punyanya otak. Otak bisa dilihat, bisa dioperasi. Tapi kalau akal kan enggak, ini semacam daya. Dan yang menghidupkan daya berpikir ini ya yang tak terbatas, Tuhan. Jadi kalau ada yang tanya, tapi akal terbatas kan Pak? Nah, akal terbatas tapi batasnya kita tidak tahu. Kalau batasnya itu individu pasti tidak, karena akal bisa jauh melampaui individu-individu. Terus, dari semua tadi, dari problem, dari asumsi-asumsi, sampailah pada gagasannya Iqbal tentang namanya anti-esensialisme. Ini yang membuat Iqbal disebut seorang eksistensialis, meskipun kebalikannya Nietzsche. Kalau Nietzsche ateis, kalau Iqbal teistik. Jadi anti-esensialis itu adalah manusia merupakan the maker of his own destiny. Jadi manusia adalah pembuat nasibnya sendiri. Jadi alam semesta ini hakikatnya apa Pak? Intinya apa Pak? Nggak, hakikatnya ya perubahan itu tadi. Kalau manusia ada hakikatnya apa? Dirinya sendiri yang membentuk. Tidak ada esensi. Esensi itu berarti sesuatu yang selalu ada kapanpun dan binalom, tidak berubah. Itu tidak ada kalau di manusia. Kalau kalian tiap hari bohong, terbentuklah kamu sebagai seorang pembohong. Tidak ada kayak Thomas Hobbes yang bilang manusia itu hakikatnya jelek, berarti esensinya jelek. Nanti filosof yang lain bilang manusia itu esensinya baik. Tidak ada yang begitu. Baik atau jelek, kamu sendiri yang membentuk. Esensi terbentuk oleh aksimu, oleh perilakumu. Kalau potensi kita baik punya, buruk punya, mana yang kamu aktualkan, disitulah nanti esensimu terbentuk. Saya itu aslinya anak baik kok Pak. Ya kemarin-kemarin aja. Tidak bisa. Kalau kamu kayak kamu kuliah, Pak saya itu aslinya rajin loh Pak. Cuma ya semester ini aja bolos sudah 9 kali misalnya. Kalau kamu sering bolos, ya berarti terbentuklah karakter pembolos dalam diri. Tidak ada esensi hakikinya. Jadi manusia itu, Pak aslinya kan filosof banyak yang berdebat. Manusia itu hakikatnya baik apa buruk? Kalau di Iqbal tidak baik, tidak buruk.
Dia punya potensi untuk dua-duanya. Mana yang dia aktualkan, dengan itu dia eksis, disitulah esensinya terbentuk. Itu namanya pandangan semacam ini disebut anti-esensialisme. Tidak ada esensi. Apa yang kamu aktualkan, kamu eksiskan, disitulah jiwamu terbentuk. Kalau kamu malas, kalau kamu melarikan diri dari dunia, ya itu nanti yang terbentuk. Pak, manusia itu hakikatnya makhluk individual apa makhluk sosial? Individual bisa, lari dari dunia bisa, hidup dalam keramaian juga bisa. Tergantung mana yang kamu aktualkan. Nah, itu anti-esensialisme. Dari situ masuklah ke filsafat diri, ego, self. Baru masuk ke sini. Oke. Ego itu apa? Ya kayak kalian ngomong aku, ya kan? Keakuan. Kalian itu kan ada. Buktinya apa? Punya keinginan, punya visi, punya inspirasi, punya cita-cita. Itu berarti ada. Untuk membuktikan dirimu ada, ya gampang. Kamu masih punya keinginan. Tahu ketika kamu bilang, Pak, saya ingin membuktikan diri saya ada. Yang ingin membuktikan itulah dirimu. Buktinya apa? Kamu ingin. Ketika kamu ingin, yang ingin itu kan diri. Ini nanti logikanya mengarah ke Kartesianisme. Jadi ego itu berarti diri. Cirinya ego apa? Kemandirian, personalitas, individualitas. Jadi dirimu itu eksis sebagai dirimu atau bukan. Kayak tadi kritik pada sufi panteis, itu kan orang yang tidak eksis sebagai dirinya sendiri karena dia melenyapkan dirinya sendiri. Nah, di filsafat ego itu berarti orang yang mandiri, personal, individual. Meskipun banyak dikritik, orang sering tidak suka dengan istilah ego. Jangan mementingkan kepentingan sendiri, jangan egois. Kan sering begitu. Kalau selalu mementingkan kepentingan sendiri mungkin jelek, tapi memenuhi kepentinganmu itu sebenarnya manusiawi. Itulah ego. Cirinya ego individual. Kalau bahasanya Iqbal, kesendirian yang esensial. Puitis ya bahasanya. Kesendirian yang esensial. Contohnya ego itu gini loh. Di situ contohnya misalnya sakit, kecewa, nikmat, itu kan hanya kalian yang merasakan. Orang lain tidak merasakan. Dokter pun tidak merasakan sakitmu. Dia hanya melihat gejalanya. Dokter, kepala saya pusing sekali. Dan dokter kan percaya saja bahwa kamu pusing. Dia tidak ikut merasakan. Kamu bohongi juga tidak ngerti dokternya. Ya. Oke. Jadi ini yang jadi cirinya ego. Kamu sendiri yang tahu, kamu sendiri yang merasakan, bukan orang lain. Nah, kadang-kadang kerja ego ini kita sebut pengalaman batin. Itu ego. Dan hanya kamu yang ngerti wajah batinmu. Kalau di kaca kan munculnya wajah lahirmu. Wajah batinmu seperti apa? Hanya kamu yang tahu. Makanya butuh kesendirian yang esensial. Biar kamu bisa mengaca batinmu seperti apa. Sifat dasar ego itu dua, kebebasan dan kreativitas.
Kenapa? Ya teori di awal tadi, kitalah yang membentuk diri kita. Bebas. Kamu keluar dari masjid ini mau ngambil sandal paling baik, itu kan bisa. Menata sandal biar rapi juga bisa. Itu bebas. Dan kreatif. Egomu itu tidak kamu suruh kreatif, biasanya ya kreatif sendiri. Apa yang dia inginkan, tiba-tiba ingin ini, ingin itu. Dan katanya Iqbal, dunia Islam butuh ini. Butuh manusia yang bebas dan kreatif. Untuk mengatasi kemandekan tadi, kita butuh manusia-manusia baru yang mau berpikir secara bebas dan kreatif. Kenapa begitu? Karena risalah sudah berakhir. Wahyu kan sudah selesai dengan Nabi penutup, Nabi Muhammad. Sementara dunia ini belum selesai. Banyak hal-hal baru, banyak peristiwa baru, kejadian baru yang dalam wahyu tidak ditemukan. Orang butuh ijtihad. Seperti yang di depan. Ijtihad itu kan butuh kreativitas dan kebebasan. Jadi sifat dasar ego itu bebas dan kreatif. Dan ini kita butuhkan untuk kebangkitan Islam. Karena Islam risalah sudah berakhir dan ijtihad sangat didorong. Jadi ini sambungannya yang di depan tadi tentang ijtihad dan risalah. Jadilah orang yang bebas dan kreatif. Ini satu rangkaian. Kreatif tidak mungkin bisa dilakukan tanpa kebebasan. Kebebasan itu palsu tanpa kreativitas. Kamu ngaku bebas tapi tidak kreatif, hasilnya cuma niru orang lain. Bebas tuh Pak, saya bebas, tapi apa-apanya niru, tidak bebas itu. Kamu kreatif tapi tidak bebas, itu tidak jadi kreatif. Karena mau apa-apa dibatasi, mau ini dilarang, itu dilarang, ya jadinya tidak kreatif. Jadi dua hal ini, kebebasan dan kreativitas, itu dasarnya. Harus ada ini dulu baru egomu bisa hidup. Terus kalau sudah ada kebebasan dan kreativitas, warnailah ego Hudi dengan 5 hal ini: self-reliance, self-respect, self-confidence, self-preservation, self-assertion. Percaya diri, menghargai diri, yakin pada diri sendiri, menjaga diri, penegasan diri. Harus pede, jangan minder. Orang yang minder tidak akan bisa menghidupkan egonya. Ya kan? Harus percaya diri. Kalian punya kualitas, punya kapasitas, punya potensi. Kalau kuliah cari duduk yang paling depan. Pede itu namanya. Ya, rata-rata kuliah mesti nyari paling belakang. Saya tidak tahu. Di Indonesia gitu. Di acara apa aja sering-sering nyari belakang. Kecuali pas ngantri. Kalau ngantri rebutan depan. Tidak mau di belakang. Oke. Self-reliance, harus percaya diri. Yang kedua, menghargai diri. Iya, kita punya banyak kelemahan. Iya, kita punya banyak hal yang harus diselesaikan, ketidakberesan. Tapi tetap hargai dirimu. Jangan terlalu memandang rendah dirimu. Kita ini makhluk pilihannya Allah. Tidak ada orang yang tidak luar biasa. Setiap orang luar biasa, maka hargailah. Terus self-confidence, yakin pada diri sendiri. Yakinlah kamu bisa dalam hal apapun. Jadi tidak usah nunggu iklan untuk ngerti bahwa kamu pasti bisa.
Ya. Jadi jalan aja bahwa kamu pasti bisa, yakin aja. Yang keempat, self-preservation, jaga diri. Orang yang tidak mau menjaga dirinya, itu biasanya egonya tidak berkembang. Wong sama dirinya sendiri aja cuek. Jangan melakukan itu loh, nanti kamu sakit. Biar aja Pak, sakit kan sudah ada yang ngatur takdirnya. Ayo wis. Hujan-hujan gini bawa pakai jas hujan daripada pilek, malah biar aja. Pilek itu kan biasa manusia, ya wis. Nanti kamu pilek beneran. Jaga diri. Jangan konyol. Kalau bahasanya kan walatulku biaidikum ila tahluka. Kalau ada jalan enak, ya ambil yang enak. Tidak usah gaya ambil yang jelek. Tidak usah sok. Saya kuat kok Pak. Kalau tidak kuat juga tidak. Nanti kan ketahuan juga. Nah, jaga diri kalau memang bisa. Karena dirimu itu bukan milikmu, amanatnya Allah. Tadi kan amanatnya Allah, titipannya Allah. Harus kamu jaga baik-baik. Jangan dirusak. Nanti kalau yang punya minta, bisa dimarahi kita. Jaga diri dan self-assertion. Ini hubungannya dengan muhasabah, self-refleksi. Penegasan diri, siapa sih aku ini? Tugasku apa di muka bumi ini? Kenapa Allah melahirkanku di sini? Kenapa kok aku ditakdirkan malam ini ngomong di sini? Kenapa aku punya kakak semacam itu, adik semacam itu, orang tua semacam itu? Kira-kira yang diharapkan dari aku ini apa? Nah, itu namanya self-assessment. Tegaskan dirimu. Kok aku dikasih anugerah pinter matematika? Ini amanat ini harusnya ku gunakan jadi apa? Ku manfaatkan untuk apa? Self-assessment. Penegasan diri. Itu variabelnya ego. Nah, pada akhirnya tujuannya ego apa? Tujuannya ego adalah kita berproses ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Oleh Allah kita dikasih ego itu untuk menjalani sunnatullah, bahwa kehidupan ini berubah, kita juga harus berubah dalam rangka menjalankan amanatnya Allah. Jadi tujuannya ego itu kalimat dari Iqbal. Tujuan akhir ego itu bukan untuk melihat sesuatu, tetapi untuk menjadi sesuatu. Menjadi yang terus-menerus. Kalau bahasa hadis yang sering saya singgung kan yang yaumuhu khairun min amsihi. Kita jadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik terus. Mandek jangan, apalagi mundur. Maju terus dalam situasi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu tujuannya ego. Terus, nah ini penguat dan pelemahnya ego. Filsafatnya Iqbal, untuk egomu kuat, warnailah dengan 6 karakter. Yang pertama cinta, ishq. Ya, ini kata-kata sering diulang, tapi susah dijalankan. Sering muncul di mulut kita, muncul juga di hati kita. Cuma tidak konsisten keberadaannya. Cinta. Cinta itu memunculkan ego yang tidak egois. Terus fakr. Fakr ini berhubungan dengan kesadaran akan kelemahan diri. Kita bukan manusia yang super power bisa memenuhi apapun keinginan kita. Maka kita merasa fakr, merasa butuh pada Allah. Cinta, fakr, terus semangat dan keberanian.
semangat melakukan kebaikan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau itu baik, semangat dan beranilah. Ngaji, kalau menurutmu baik, semangat dan beranilah meskipun hujan. Makan, kalau itu baik, semangat dan beranilah. Ya, makan itu kan termasuk kebaikan, kan? Jadi semangat dan berani untuk kebaikan itu nanti memperkuat ego. Yang keempat, tenggang rasa. Tenggang rasa itu mau merasakan yang dirasakan orang lain. Itu memperkuat ego. Untuk menghilangkan egois. Jadi rasakan yang dirasakan orang lain. Misalnya kalau ada temanmu ngantuk, ya ini sudah malam, mungkin dia sejak pagi sudah kuliah, belajar, capek, sekarang tinggal ngantuknya. Seandainya aku tadi juga capek kuliah, mesti sekarang ya ngantuk. Tenggang rasa, gelasnya tak sisihke biar tidak ditendang. Ya, itu namanya tenggang rasa. Kamu bisa merasakan yang dirasakan teman. Terus yang keenam, kasbul halal. Cari yang halal-halal, lebih menenteramkan. Jadi karena kasbul haram itu bikin tidak tenang. Jangankan manusia, kucing itu juga begitu. Kucing itu kalau kita naruh makanan terus dia mau nyuri, mesti dia tolak-tolak. Jangan-jangan ada yang punya. Kucing aja tidak tenang makannya. Tapi kalau kamu kasih makan, dia kan makannya tenang. Sudah dikasih, tenang aja dia. Tapi kalau dia nyuri makanan, dia mesti takut tolak-tolak, ada suara keludak, dia langsung lari. Iya. Kucing aja ngerti yang haram dan halal, masa kita tidak ngerti? Iya. Jadi kasbul halal lebih menenteramkan. Yang menurutmu halal-halal jalan. Makanya sering saya sarankan, jangankan yang haram, kalau ada yang syubhat saja tidak jelas, ditinggal aja. Lebih menenangkan. Kasbul halal. Dan yang keenam, bekerja secara kreatif. Lahirkan hal-hal yang baru, akan memperkuat ego. Hati-hati dengan 4 hal yang memperlemah. Apa itu? Takut masa depan, takut tidak lulus-lulus, takut di DO, takut nilai jelek, takut dimarahi orang tua, takut egomu jadi lemah. Terlalu banyak takutnya. Yang kedua, melemahkan ego juga bigeri, minta-minta. Soal, beda sama fakir tadi. Kalau soal itu minta-minta, menggantungkan diri ke orang lain. Itu melemahkan ego dalam hal apapun. Menggantungkan diri ke orang lain, tidak cuma urusan harta benda. Kalau urusan khutbah kamu aja, saya enggak. Kalau urusan ini kamu aja, kalau urusan manut kamu aja. Soal itu melemahkan. Kamu jadi inferior. Slavery, perbudakan, diatur-atur orang, disetir orang, didominasi orang, dihegemoni orang, melemahkan ego. Dan yang terakhir, membanggakan keturunan. Katanya Iqbal, membanggakan silsilah. Keturunan mungkin termasuk guru, sanad ilmu, itu jangan dibangga-banggakan. Karena ini termasuk kesombongan, melemahkan ego. Jadi 4 hal yang memperkuat ada 6, yang melemahkan ada 4. Hati-hati. Dan suksesnya ego itu adalah pasti kita butuh orang lain. Tidak mungkin sendirian. Kita butuh untuk bermasyarakat.
suksesnya cita-cita kita, keinginan kita, target-target kita yang tadi disuruh yang besar-besar harus pasti membutuhkan masyarakat. Maka gak bisa kita melarikan diri dari dunia. Kita butuh orang lain, butuh bantuan orang lain. Sejago-jagonya kamu, mau kamu super power kayak Superman, Batman, X-Men, semua nanti yang pakai man, Spiderman, ya, tidak mungkin tanpa bantuan orang lain. Untuk kita eksis, mewujudkan cita-cita, keinginan, kita butuh orang lain. Maka butuh masyarakat yang baik, lingkungan yang baik untuk suksesnya ego. Nah, tahap-tahapnya ego seperti apa? Ini saya ngomong panjang lebar dulu waktu Insan Kamil versinya Iqbal. Saya ringkas sedikit cepat. Ego itu berkembang biasanya yang pertama obedience of law, patuh pada hukum. Harus diperintah-perintah dulu. Mau sholat diperintah-perintah, mau puasa diperintah-perintah, mau apa aja diperintah. Ini lumayan sudah, egonya sudah tertib meskipun dasarnya perintah. Yang kedua, kontrol diri. Kalau ini sudah tidak perintah lagi tapi kesadaran. Tidak ada yang merintah pun sholat, tidak ada yang merintah pun baik pada orang lain, tidak ada yang merintah pun tenggang rasa, tidak ada yang merintah pun mau membantu orang lain. Itu berarti level self control. Kalau tadi yang pertama butuh pihak luar untuk dipatuhi, kalau yang kedua ini diri kita sendiri. Dan puncaknya adalah divine vigilancy. Kita memenuhi tanggung jawab kita sebagai khalifah dengan cara membentuk diri kita jadi manusia, insan kamil. Puncaknya jadi insan kamil. Cirinya apa saja insan kamil versi Iqbal, nanti silahkan diulang lagi rekamannya yang bagian insan kamil menurut Iqbal. Ini level tertinggi dari evolusinya ego. Jadi istilah evolusi ini memang jasanya Darwin. Cuma di Islam istilah ini banyak modifikasinya. Tidak cuma evolusi dari kera jadi manusia, ada evolusi rohani. Di Iqbal ada evolusi ego, ada evolusi spiritual. Jadi tidak cuma evolusi biologi. Kalau evolusi biologi kan banyak yang tidak setuju bahwa manusia itu asalnya dari kera. Ya meskipun kalau mau jujur, kalau kita berkaca itu sebenarnya ya mirip-mirip aja. Loh iya loh, kalau kamu jujur, kamu berkaca sama kera itu kan agak mirip. Kalau dibandingkan sama bebek, sama ayam itu kan jauh, dekatnya sama kera, ya mirip lah. Harus jujur loh ya, kan kita insan kamil. Ya mirip ya mirip aja. Wong cuma mirip kan nggak apa-apa. Yang bahaya kan kalau saya sebut, wah kamu mirip manusia, itu kan bahaya. Berarti bukan manusia. Wong cuma mirip kera kan nggak masalah. Wong mirip. Oke. Orang yang nggak peduli ego ada dua karakter. Yang pertama orang yang anti dunia, yang kedua orang yang materialistik. Orang yang pertama tadi beberapa kali disinggung, para sufi panteis yang anti dunia, melarikan diri dari dunia. Ini orang yang tidak peduli pada ego, tidak ada kontribusinya bagi kebangkitan perkembangan masyarakat Islam. Atau yang kedua, orang materialistik, dia diperbudak oleh materi, sama-sama tidak ada kontribusinya bagi kebangkitan masyarakat. Katanya Iqbal, dia tidak lebih berharga daripada benda-benda atau materi yang dia agung-agungkan.
Yang pertama penyakit di timur dunia Islam, yang kedua penyakit di barat. Dua-duanya tidak peduli perkembangan ego, perkembangan diri. Nah, ini yang saya sebut tadi. Maka kalau ingin utuh, tempuhlah kesadaran profetik. Di Reconstruction, Iqbal ngutip kalimatnya Abdul Qudus, sufi besar dari Gango. Katanya Abdul Qudus yang dikutip Iqbal, Muhammad telah naik ke langit tertinggi, lalu kembali lagi. Demi Allah, aku bersumpah bahwa jika aku yang telah mencapai tempat itu, niscaya aku tidak akan kembali lagi. Ini sufi memang begitu. Tujuannya sufi kan bersatu dengan Tuhan. Katanya Abdul Qudus, kalau aku mi'raj sampai Sidratul Muntaha ketemu Allah, sudah aku di sana tidak mau pulang lagi. Wong memang yang dituju puncaknya itu. Tapi Nabi Muhammad mikir umatnya dia kembali. Itu bedanya kesadaran mistik sama kesadaran profetik. Kesadaran profetik itu kalau sudah tentram, bersatu dengan Tuhan, ya sudah, itulah puncaknya dan selesai. Tapi kesadaran profetik seperti Nabi tadi, kalau sudah bersatu, manunggal, tentram, dekat dengan Tuhan, ini dijadikan kekuatan untuk mengubah dunia. Itu kesadaran profetik. Maka jadilah sufi dengan kesadaran kenabian. Sufi yang hanya kesadaran mistik, berhentinya di ketemu Allah, bersatu dengan Allah. Di sufi yang dengan kesadaran profetik, kalau sudah asyik, tentram, individu beres karena dekat dengan Allah, sekarang saatnya berjuang untuk mengguncang dunia, melakukan perubahan, membantu masyarakat dekat juga dengan Allah, melakukan perubahan-perubahan sosial, kebangkitan-kebangkitan, revolusi-revolusi. Karena untungnya orang yang sudah dekat dan bersatu dengan Allah, berarti dia tidak lagi terikat oleh dunia. Orang yang tidak terikat oleh dunia ini kan, kalau berjuang kan dia semakin tidak mudah dikalahkan, karena dia tidak punya pamrih apapun. Itu bedanya kesadaran mistik dan kesadaran profetik. Maka Iqbal mengkritik para sufi yang tadi disebut sufi-sufi panteistik, yang banyak yang suka di antara kita kan kayak tokoh-tokoh panteis. Ada wahdatul wujud, ada yang ittihad, ada yang hulul. Seolah-olah kalau sudah puncak terus asyik di situ, tidak keluar-keluar dari situ, sudah di situ terus tidak turun-turun, selesai. Dunianya selesai. Dia sendiri beres, cuma kontribusinya pada yang lain minimal. Maka lahirkan kesadaran profetik seperti Nabi Muhammad yang telah naik ke langit tertinggi lalu kembali lagi. Kalau Nabi mau enak, wong puncaknya kenikmatan, puncaknya kedahsyatan, puncaknya segalanya itu Allah. Nabi sudah ketemu langsung Allah yang Jibril aja tidak kuat. Harusnya sudah selesai. Nabi tidak ingin apa-apa lagi. Itu kalau Nabi hanya berpikir dirinya. Cuma kan Nabi cinta pada kita, cinta pada umatnya. Meskipun kita yang dicintai, ya goyang ini. Ya, cuek aja, dicintai sampai segitunya ya kita cuek aja, tidak terlalu care. Padahal Nabi sudah sampai segitunya. Mari kita ikuti jalannya Nabi. Kita dekati Allah, kita bersatu dengan Allah, kita akrabkan diri kita pada Allah, dan itu akan jadi kekuatan kita untuk mengubah dunia. Itu maunya Iqbal. Oke, terakhir ini kalimatnya Iqbal. Ini menunjukkan betapa Iqbal itu sebenarnya
hakikatnya adalah ilmuwan dan filosof. Mungkin dia tidak terlalu suka disebut politikus. I lead no party, I follow no leader. I have given the best part of my life to careful study of Islam, its law and polity, its culture, its history, and its literature. Aku tidak memimpin partai, aku tidak bikin partai. Kalau mau mungkin bisa jadi presiden. Orang sebesar Iqbal, dia dapat penghargaan internasional di mana-mana. Bahkan di Pakistan itu ada hari libur memperingati kelahirannya Iqbal. Sampai begitu kan kebesarannya. Dan I follow no leaders. Saya tidak taklid, saya tidak ikut pada leader manapun. Bagian terbaik dalam hidupku ku dedikasikan, ku berikan untuk belajar Islam secara hati-hati, hukumnya, politiknya, budayanya, sejarahnya, sastranya. Prinsip ini bisa kita tiru. Jadi bukan berarti orang yang tidak masuk dunia politik itu tidak peduli politik. Gagasan-gagasan politiknya juga bagus sehingga diikuti orang banyak. Sastranya juga bagus, studi Islamnya apalagi. Tentang hukum dia juga paham. Jadi kontribusinya lebih besar. Itu kan Iqbal mau ngomong, saya ini ilmuwan, bukan partisan. Jadi kalau ngomong ilmu ya ilmu. Jelek diomongkan jelek, baik diomongkan baik. Itu yang jadi sumber kebesaran seorang Iqbal. Ini pesannya Iqbal, be aware of your own work. Use all of your power to achieve it. Create an ocean from a true drop. Do not beg for light from the moon. Obtain it from the spark within you. Be aware of your own work. Hati-hatilah, ingatlah selalu nilaimu, berhargamu, mahalnya dirimu sebagai manusia. Use all your power to achieve it. Gunakan semua kekuatanmu untuk mewujudkan dirimu yang sangat berharga itu. Create an ocean from a true drop. Buatlah, ciptakan samudra dari setetes embun. Jangan meminta cahaya dari rembulan, tapi pancarkan cahaya dari dirimu sendiri. Ya, kalimat-kalimatnya puitis. Di sesi-sesi Iqbal sebelumnya kan banyak puisi-puisi bagus. Oke, terakhir ini kalimat yang saya suka dari Iqbal. God is not a dead equation. Tuhan itu bukan rumus mati yang tidak bisa ditawar. Yang mati itu gagasan-gagasan kita tentang Tuhan. Kadang-kadang kita otoriter pada orang lain, merendahkan orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain dengan alasan Tuhan. Padahal katanya Iqbal, Tuhan itu is not a dead equation. Tuhan itu bukan rumus mati, Tuhan itu tidak deso. Ya. Tuhan juga ngerti kok situasi kita. Tuhan tidak kayak komputer yang kalau sudah diprogram itu terus. Ya, Tuhan ngerti kehidupan nyata kita. Hanya kita saja yang sering-sering terlalu kaku memahami Tuhan. Kayak rumus matematika, seolah-olah 1 + 1 2 dan begitu terus. Dan itu penyakit kita hari ini. Sering menganggap Tuhan kayak rumus mati. Padahal tidak. Tuhan is not a dead equation. Tidak kaku. Kita yang sering kaku. Kadang-kadang dalam hukum, dalam kalam, dalam fikih kita kaku. Salah ya itu. Kalau gitu pasti haram, kalau gini pasti halal, kalau gitu harus potong tangan, kalau gini harus. Tidak lihat situasi.
Tuhan tidak mau. Dia ngerti kok situasi. Dan di banyak ayat kan disebut, ya memang hukumnya ini tapi memaafkan lebih baik. Ya memang aturannya begini tapi innallaha ghafurur rahim, innallaha raufur rahim, kan selalu begitu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu luwes, tidak kaku. Maka God is not a dead egoist. Tuhan bukan rumus mati. Oke, alhamdulillah Iqbal sudah selesai. Minggu depan kita tutup dengan Sayyid lagi, Sayyid Amir Alim, yang pikiran-pikirannya disukai oleh Soekarno dengan api Islamnya, The Spirit of Islam, salah satu buku yang pengaruhnya besar dalam era modernisasi pembaharuan Islam. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.